PT Transportasi Jakarta menyiapkan kejutan tarif bagi warga ibu kota pada bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri. Dan seluruh layanan Transjakarta direncanakan hanya dikenakan biaya Rp1 saja. Hal tersebut mengikuti kebijakan yang sudah menjadi tradisi setiap momen hari besar keagamaan. Direktur Utama PT Transjakarta Velvizon Yuza memastikan bahwa kebijakan itu tinggal menunggu pengumuman resmi terkait tanggal pelaksanaannya. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners kami telah terhubung dengan rekan Yolanda Dewanti dari Warta Kota. Selamat siang rekan Yolanda, silakan dengan laporan selengkapnya. Halo, selamat siang Iraka dan juga Tribuners. Ada kado istimewa dari Pemprov DKI Jakarta untuk warga Jakarta di saat momen Lebaran 2026, di mana PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menyiapkan kejutan tarif bagi warga ibu kota khususnya untuk Lebaran 2026. Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza, mengatakan bahwa pihaknya sedang menunggu kepastian tersebut, pengumuman resmi dari pemerintah. Dan menurut dia, skema tarif 1 bukan hal baru, di mana Pemprov DKI Jakarta konsisten memberlakukannya pada berbagai perayaan keagamaan sebagai bentuk dukungan dan juga kemudahan mobilitas warga. Meski arah kebijakan sudah jelas, namun pihaknya belum bisa memastikan tanggal pasti penerapannya. Penetapan jadwal masih menunggu surat keputusan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dan dia juga mengatakan bahwa alasan penggunaan angka 1, melainkan bukan RP0. Secara teknis, sistem pembayaran elektronik di moda transportasi membutuhkan nominal transaksi agar proses pencatatan berjalan normal. Kebijakan tarif RP1 ini akan berlaku untuk seluruh jaringan layanan Transjakarta, mulai dari bus BRT di koridor utama, bus pengumpan atau feeder, lalu mikrotrans, Royal Trans, bus wisata, hingga layanan khusus disabilitas Jakarta Cares. Saat ini jaringan Transjakarta telah menjangkau sekiranya 91,7% wilayah Jakarta dengan operasional 24 jam di koridor utama. Sekian Iraka dan Tribuners. Ya, menyambut Lebaran. Lebaran kemarin pada saat acara Ramadan Festival kan Pak Gub sudah sampaikan akan gratiskan. Jadi nanti kita tinggal tunggu ya pengumumannya, apakah berapa hari, nanti tanggal berapa, nanti kita lihat. Tapi kan beliau sudah dan diulang di beberapa doorstop ya, akan digratiskan. Dan ini tentunya menjadi komitmen dari Pemprov DKI Jakarta dalam rangka memeriahkan acara-acara keagamaan. Jadi mulai dari akhir tahun lalu ada Natal, terus kemudian Imlek, dari Imlek berpindah menjadi menyambut Ramadan. Kemarin juga ada festival Ramadan dan nanti pada saat Lebaran juga ada Nyepi ya. Iya. Nyepi. Jadi dan komitmen untuk selalu mengedepankan transportasi publik di hari-hari besar sudah diumumkan untuk digratiskan. Apa yang akan dilakukan TJ? Belajar dari pengalaman kita melayani di hari-hari besar. Biasanya pada saat hari H Lebaran ya, itu kita menyesuaikan jam operasi untuk memberikan kesempatan kepada semua karyawan, terutama teman-teman pramudi juga untuk bisa menjalankan sholat Idul Fitri. Jadi kita mulai operasi, kita perkirakan mungkin jam 9 atau jam 10 ya. Dan biasanya memang pagi-pagi itu ya rata-rata sholat di lingkungan masing-masing dan silaturahminya ya mulai jam 10 atau bahkan setelah zuhur. Jadi nanti kita akan sesuaikan jam operasinya. Kemudian yang kedua ya, selama libur Lebaran, ini liburnya kayaknya agak panjang ya. Libur Lebaran biasanya yang kita antisipasi adalah permintaan
atau permintaan atau perjalanan yang cukup banyak menuju tempat-tempat wisata. Jadi ke Ancol, kemudian juga ke Taman Mini, ke Ragunan, mungkin juga Peak ya, karena udah ada rute Peak. Ini adalah nanti rute-rute yang mungkin kita akan perkuat armadanya. Termasuk juga kita sedang pelajari beberapa rute Trans Jabodetabek ya, yang ke Alam Sutra atau yang ke Bogor. Kita akan lihat demand-nya dan nanti kita akan sesuaikan jumlah armadanya sesuai dengan kebutuhan. Mungkin sebelum ditanya, kemarin juga ada Pak Gup sudah sampaikan kita sedang mempersiapkan rute ke Soekarno-Hatta ya. Jadi prosesnya kami sedang mempersiapkan. Minggu lalu kita sudah ketemu dengan Angkasa Pura ya. Angkasa Pura juga sedang bahas MOU. Kita sudah tanda tangan ya, kemarin draft MOU sudah, kami sudah tanda tangan. Proses tanda tangan di Angkasa Pura, pada prinsipnya Angkasa Pura mensupport ya, karena ini tentu juga menambah pilihan transportasi menuju atau dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta. Tapi tentu di mereka juga ada beberapa strategi ya, karena juga ada moda-moda yang ada di sana, termasuk sebenarnya adalah Kalayang. Kalayang itu kan integrasi antar terminal ya, itu nanti yang mungkin juga akan diperkuat juga. Jadi kita menunggu, pada prinsipnya mereka oke, secara tim teknis juga sudah mempersiapkan. Karena MOU kita dengan Angkasa Pura sudah ya, maka nanti proses di Kemenhub nanti akan kita dorong untuk segera perizinannya akan bisa keluar, dan kita targetkan ya menjelang Lebaran sudah bisa kita operasikan. Kira-kira itu persiapan untuk Lebaran ya, sambil menunggu THR ya. Pak, izin Pak, mau tanya Pak. Jumlah armadanya sesuai dengan kebutuhan. Mungkin sebelum ditanya, kemarin juga ada Pak Gup sudah sampaikan kita sedang mempersiapkan rute ke Soekarno-Hatta ya. Jadi prosesnya kami sedang mempersiapkan. Minggu lalu kita sudah ketemu dengan Angkasa Pura ya. Angkasa Pura juga sedang bahas MOU. Kita sudah tanda tangan ya, kemarin draft MOU sudah, kami sudah tanda tangan.